Bukan semua orang itu berdakwah dengan lisan sehingga dia dipanggil seorang dai. Seorang dai itu ada batasannya. Batasannya apa? Da'iyan ilallah biiznihi itu adalah yang bisa mempunyai teori sekaligus menerapkannya. Tandanya apa? Takut kepada Allah. Nah, berarti dia diizini. Apalagi kalau seumpama dia punya guru. Apalagi izinnya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti pemimpin daripada As-Sufiyah, yaitu Imam Al-Junaid. Ya. Imam Al-Junaid, beliau itu ketika pertama kali berdakwah, ketika pertama kali berkhutbah, ketika pertama kali mengaji, memberikan pengajian kepada umat, itu diperintahkan oleh gurunya untuk menggantikan beliau yang uzur pada waktu itu. Gantikan aku. Pidato di masjid sana, khutbah di masjid. Kata beliau, jangan guru, belum pantas. Aku takut sampai melanggar ayat-ayat ini. Di antaranya adalah kabura maqtan indallahi an taqulu mala. Besar pengaruhnya, besar imbasnya, besar resikonya di sisi Allah. Kamu berkata, tapi kamu tidak mengamalkan. Mauridu an ukhalifakum fima anhakum anhu. Aku tidak mau membangkang apa yang aku perintahkan kalian untuk menjauhinya. Justru aku yang melakukannya, aku nggak mau. Aku takut guru, aku termasuk yang berbicara tapi tidak menerapkan ayat-ayat itu. Baik. Tiba-tiba sebelum beranjak tidur, gurunya datang lagi. Guru, saya siap besok untuk menggantikanmu. Loh kenapa? Saya bermimpi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan, Junaid, gantikan gurumu. Nah ini izin namanya. Izin. Nah, begitu dapat izin Nabi Muhammad SAW, lihat apa yang terjadi. Diumumkan Imam Junaid besok akan menggantikan gurunya. Banyak yang datang, bahkan pertama kali dakwanya Imam Junaid dihadiri sebanyak 20.000 orang. Izin dari Allah. Dayan ilallah biizni. Langsung dari Nabi Muhammad. Junaid, kamu gantikan gurumu. Subhanallah, di antara yang berbondong-bondong, berduyun-duyun untuk menghadiri pengajiannya Imam Junaid adalah orang-orang Yahudi yang dia itu berpura-pura dengan pakaian Islami. 5 orang datang, saya akan bertanya dan mempermalukan dia di depan semua kaum muslimin. Sehingga apa? Pertama kali dia itu dakwah, pertama kali dia itu ternyata cacat di mata kaum muslimin. Itu maksudnya. Sehingga apa? Setelah kajian dilaksanakan dan pada waktu itu meninggal di tempat dan bertobat kepada Allah Ta'ala sebanyak 20 orang. Pingsan, lalu meninggal dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Pada saat itu, yang nangis, luar biasa semuanya dan sebagainya. Nah, maka kemudian setelah dikasih waktu untuk bertanya, maka yang 5 orang ini langsung bertanya. Gal, wahai orang alim, Imam Junaid, bolehkah kami bertanya? Gal, silakan. Kami ingin bertanya kepadamu, apakah maksud hadis daripada Nabi Muhammad yang berbunyi ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Takutlah kalian kepada firasat seorang mukmin karena apa? Sesungguhnya mereka itu melihat dengan cahaya Allah. Apa maksudnya itu? Kata Imam Junaid, maksudnya adalah kamu itu adalah Yahudi yang datang kepadaku untuk menguji aku dan bertanya kepadaku. Subhanallah, pada saat itu langsung mereka masuk Islam. Coba lihat. Karena apa? Izin daripada Allah. Jadi orang itu dakwah itu bukan sembarangan, bukan dilombakan. Saya ini termasuk lulusan RCTI loh. Saya atau jangan, bukan. Tapi izin itu langsung daripada guru. Izin itu langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Ciri-cirinya apa? Dia punya teori, dia punya ilmu. Bukan sembarangan pakai imamah begini. Wallahiladzim saya nggak suka pakai imamah ini. Cuma gimana lagi, saya sebagai seorang dai, biar dikenal, biar malu diri ini. Kita ini biasa dikenal dengan pakaian ini, masa saya mau berbuat yang macam-macam? Itu maksudnya. Dan memang disunahkan kita itu sebagai seorang dai itu untuk seperti ini. Karena ini adalah pakaian Nabi, pekerjaan kita pekerjaannya Nabi. Nah, kemudian kalau sudah dapat izin daripada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan mulia Nabi Muhammad SAW ataupun guru-gurunya, nah, yang itu bisa diterapkan, bisa diketahui dengan dia punya ilmu, ditambah lagi dia bisa praktek dengan ilmunya sehingga dia termasuk orang yang takut pada Allah. Nah, kalau sudah seperti itu berarti biiznihi. Nah, kalau sudah seperti itu,
wasiraja munira. Itulah fungsi daripada seorang dai. Kalau begitu insya Allah maka kita berarti telah meladani para wali songo yang mereka sampai sekarang dikenang. Karena apa? Karena kebaikannya sebagai orang alim, karena kebaikannya sebagai orang mukmin, karena kebaikannya sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Semoga kita semuanya termasuk yang bisa meladani para sunan, dan kita berikan barokahnya para sunan, sehingga kita termasuk yang dibangkitkan bersama para sunan insyaallah yang telah mengislamkan se-Nusantara ini, dan semoga kita semuanya termasuk mendapatkan ridha Allah dan kasih cinta Nabi Muhammad SAW.